إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus bisa meninggalkan apa saja larangan Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian insya-Allah kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Salawat dan salam kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terakhir, tidak ada lagi nabi atau rasul setelah beliau. Kalau ada orang atau kelompok yang mengklaim ada nabi, ada rasul setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah itu klaim kebohongan. Tidak boleh kita ikuti karena akan merusak dua kalimat syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Allah utus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul yang terakhir di atas muka bumi ini dengan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia dan membawa agama yang hak yaitu Islam. Target Allah Ta'ala agar Islam itu mengungguli semua agama-agama yang lain dalam segala hal, dalam teori, dalam praktek. Dan ini faktanya memang demikian. Belum ada seorang manusia pun hari ini yang bisa menemukan kelemahan, kebohongan, ketidakbenaran ajaran Islam. Kalaupun ada orang yang tidak faham. Kemudian juga kaum muslimin rahimahullah, ini semua desain Allah Ta'ala yang harus kita ketahui. Nggak ada siapa-siapa atau apapun yang membelakangi atau membackgroungi dari persoalan ini kecuali Allah Ta'ala itu sendiri sebagai pemilik alam ini, pencipta manusia, pencipta alam dan penentu nasib manusia dunia dan di akhirat. Allah jelaskan dalam surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Quran atau berikan kepadanya petunjuk Al-Quran dan dinil haq yaitu Al-Islam, agar Al-Islam itu mengungguli semua agama, mau yang diklaim dari langit, mau dari bumi, dari laut, dari darat, dari gunung, terserahlah klaim.
Islam akan mengungguli semua agama itu. Yang mau mengakui katanya mereka pengikut Nabi, pengikut kitab-kitab suci terdahulu sebelum Al-Quran, silakanlah klaim. Allah sudah putuskan Islam ini mengungguli semua agama. Sampai-sampai Allah katakan inna dina indallahil Islam. Oleh karena itu Allah katakan agama yang diakui Allah hanya Islam. Karena yang lain itu batil. Yang lain itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan kezaliman, aturan-aturannya, nilai-nilainya. Tapi Islam ini sesuai dengan kebenaran dan fitrah manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang unggul, umat yang menang di dunia dan di akhirat. Dan itu sudah dicatat oleh sejarah 13 abad lebih umat Islam ini unggul di dunia, sebelum ke akhirat nanti, dan menang di dunia ini. Bahkan Amerika pernah bayar pajak kepada umat Islam. Sekarang terbalik kondisinya. Sekarang terbalik kondisinya, umat Islam yang kalah sekarang. Umat Islam yang ketinggalan, yang tidak unggul sekarang. Bahkan termasuk di negeri ini, negeri yang mayoritas umat Islam. Kalah dalam segala hal. Segala hal. Kalah dalam ekonomi jelas. Jumlah umat Islam di Indonesia hari ini lebih dari 230 juta, 82% lebih. Tapi penguasaan ekonominya cuma 12%. Kalah itu. Bukan kalah lagi, bangkrut itu. Maka diatur oleh orang-orang, kelompok-kelompok yang menguasai ekonomi. Dalam politik kalah. Walaupun sudah 77 tahun merdeka, kalah. Belum pernah orang Islam, umat Nabi Muhammad dalam tanda kutip yang memimpin negeri ini. Ada, tapi Islam KTP. Ada berbau komunis. Ada kapitalis. Jadi antara komunis kapitalis gonta-ganti itu. Orde lama cenderung komunis, orde baru cenderung ke kapitalis, sekarang cenderung ke komunis lagi. Begitu aja. Umat Islam jadi objek serangan-serangan mereka dalam segala hal, termasuk dalam masjid ini. Tidak luput dari serangan mereka. Apalagi sistem pendidikan, apalagi sistem peradilan, perundang-undangan, apalagi sistem ekonomi kapitalis, jahiliyah kalau bahasa Al-Qur'annya. Lalu bagaimana umat Islam bisa menang? Nggak mungkin. 1000 tahun pun kita merdeka, kalau kita begini-begini saja, tidak akan pernah kita menang. Tidak akan pernah kita unggul. Karena kemenangan itu bersyarat dari Allah Ta'ala. Nggak ada kemenangan tiba-tiba jatuh dari langit, itu nggak ada. Lihat perjuangan Rasulullah SAW, penuh dengan tetesan darah dan air mata. 13 tahun berjibaku melawan kekufuran kaum musyrikin di Mekah, berdarah-darah. Lalu baru Allah suruh hijrah ke Madinah. Baru dari sana ada kemenangan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita muhasabah diri. Perlu kita bertanya pada diri kita sebelum menyalahkan orang lain. Kenapa nasib negeri saya jadi begini? Kenapa nasib umat saya jadi begini? Jadi bulan-bulanan orang lain. Persis seperti yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tatada'a alaikumul umamu kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Nanti kalian di akhir zaman, kata Rasulullah, akan diperebutkan, diserang orang seperti orang-orang lapar menyerang makanan di atas hidangan.
Ditanya oleh sahabat, "Aw qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apa karena kami sedikit jumlahnya ketika itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "La, antum yauma idzin katsir." Bukan, jumlah kalian banyak pada saat itu. Nih kita nih 230 juta, hanya 40 juta yang non muslim dari 270 juta. Dunia ini ada 2 miliar kaum muslimin dari 7 miliar manusia yang ada. Di negara-negara Arab ada sekitar 100 juta lebih kaum muslimin, tidak bisa melawan Yahudi yang sekitar 5 juta orang. Nggak bisa. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan gambaran kita. Kenapa bisa ini terjadi? Rasulullah katakan, "Walakinnakum ghutha'un kawtha'is sail." Kondisi kalian adalah seperti buih di atas air. Ada air terjun, kelihatan buih. Tidak beberapa detik, habis. Artinya nggak ada kualitasnya. Rasul katakan Allah cabut rasa takut dari dalam hati musuh-musuh kalian. Coba lihat. Mana takut musuh sama kita? Negeri kita, rumah kita, kampung kita, mana ada musuh-musuh takut? Apakah itu musuh benaran orang kafir atau musuh dalam selimut kaum munafikin? Mana takut sama Islam hari ini? Satu-satunya mereka takut cuma di Afghanistan. Bertekuk lutut mereka. 20 tahun selesai. Bangkrut Amerika dan Eropa sampai hari ini. Selain dari itu, ada Turki alhamdulillah, tapi masih dalam percaturan yang luar biasa. Kita doakan agar umat Islam Turki eksis. Ada di Gaza, secuil wilayah sebesar kota Depok, di tengah gempuran Yahudi dengan segala macam canggih persenjataannya, ada eksis. Selain dari itu mana selain dari 3 wilayah ini negeri Islam, umat Islamnya bisa eksis? Oleh karena itu kaum muslimin rahmatullah, wajib kita evaluasi diri kita. Kenapa bisa begini? Allah merancang kita untuk menjadi umat yang unggul. Khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat terbaik yang pernah ditampilkan ke atas muka bumi ini sejak Adam alaihi salam adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu 12 abad lamanya itu bertahan. Nah, 2 abad belakangan khususnya saat ini sangat memprihatinkan. Memang ada Nabi mengatakan bahwa periode umat Islam di antara yang paling berat ada ketika bermunculan mulkan jabriyah, penguasa diktator. Sekaranglah kita rasakan itu. Penguasa diktator di seluruh dunia Islam. Kita nggak bicara Prancis, kita nggak bicara Inggris, kita nggak bicara Amerika, tapi kita bicara negeri kita, negeri Muslim yang membentang dari Jakarta sampai Maroko sana. Yang dahulunya nyebrang sampai Spanyol, habis Islam di Spanyol, bertahan 5 abad, sampai Eropa Timur, sampai Asia Tengah, Asia Selatan. Kita bicara umat Islam, nggak bicara kaum kafir. Kaum kafir mah sudah jelas, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah sedetik pun Yahudi Nasrani senang pada kalian sampai kalian murtad ikut agama mereka. Jelas. Gereja di Indonesia dulu nggak ada kecuali setelah Belanda datang. Kristen di Indonesia nggak ada kecuali setelah Belanda, Portugis datang. Ini fakta bahwa mereka datang bukan karena ekonomi, tapi karena agama mereka sendiri yang ingin mereka tegakkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal penting, pertanyaan penting yang harus kita pahami dari persoalan yang kita hadapi ini. Kenapa bisa seperti ini? Pertama, kita harus memahami pengertian arti kemenangan itu sendiri apa sih? Apakah sama antara konsep kemenangan dalam Al-Quran dengan konsep kemenangan menurut manusia lain selain dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW? Ternyata tidak. Kemenangan dalam Islam
dalam Al-Quran ialah ketika seorang hamba meraih rahmat dan ridha Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan dunia dan tentu standarnya berbeda, tentu kualifikasinya berbeda. Orang menang itu ketika dia bisa menguasai politik negeri tertentu, ketika bisa mendominasi politik agama, atau politik atau ekonomi negeri tertentu. Kita tidak, ridha Allah di atas segala-galanya. Rahmat Allah ada tujuan kita. Apapun kita siap mengorbankan nyawa dan harta kita, siap kita korbankan demi mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun kita hidup dalam penjajahan, kendati pun kita hidup dalam dominasi asing dan asing, yang penting wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bisa bertahan eksistensi dalam diri dan keluarga kita. Islam yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang diterima Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, bentuk kemenangan dalam Al-Quran atau dalam Islam itu ada dua. Kemenangan di akhirat dan kemenangan di dunia. Artinya begini, kita bisa aja kalah di dunia, tapi akhirat harus menang. Walaupun target awalnya kita dirancang oleh Allah untuk menang dunia dan akhirat, tapi minimal dalam kondisi segenting apapun, dalam kondisi sesulit apapun, kita harus mentargetkan diri dan keluarga kita menang di akhirat kelak insyaallah taala. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang penting kita camkan dalam hati kita. Sesemrawut apapun kondisi umat Islam hari ini, sesusah apapun kondisi umat Islam hari ini, saya dan keluarga saya mentargetkan harus masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari api neraka. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 145, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti mati. Sesungguhnya akan Allah sempurnakan pahala untuk kalian, kata Allah, nanti di hari kiamat. Dan siapapun yang dijauhkan Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga hari itu, hari kiamat nanti, faqad faz, itulah orang yang sukses. Jadi jangan terlalu bersedih dulu. Kita nggak bisa menguasai negeri kita, kita nggak bisa menguasai ekonomi kita. Mungkin generasi setelah kita akan menguasainya insyaallah taala. Asal kita benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kemenangan dunia juga Allah bolehkan kita, bahkan Allah rancang untuk itu. Seperti Allah jelaskan dalam surah As-Saff ayat 13, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ada kemenangan lain yang kalian inginkan, ada pertolongan Allah yang kalian inginkan, ada kemenangan atas manusia-manusia lain yang kalian inginkan di negeri kalian sendiri. Karena kita bukan penjajah, umat Islam bukan penjajah, tapi rahmatan lil. Kemenangan umat Islam ketika bisa membawa Islam ke suatu negeri itu. Kenapa kita katakan ulama-ulama dahulu, Wali Songo dan sebagainya berhasil? Karena mereka berhasil membawa Islam ke sini. Kalau bawa uang, enggak. Di mata kita bukan uang standar keberhasilan, bukan teknologi standar keberhasilan. Kenapa? Kalau tidak ada Islam, kehidupan kita akan hancur. Sebagaimana kita lihat hari ini, umat Islam, wujuduhum ka'adamihim, ada mereka sama yang tidak ada. Kenapa? Pengetahuan keislaman mereka minim sekali. Ini fakta. Mayoritas umat Islam kita nggak bisa baca Quran, apalagi memahami Al-Quran. Mayoritas umat kita banyak yang tidak sholat, sholat fardu, bagaimana pula sholat sunnah yang lain, sholat tahajud dan sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya.
Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kemenangan itu datang dari Allah, bukan dari kita. Sehebat apapun kita, kalau Allah katakan tidak menang, tidak menang. Allah kasih syarat kemenangan. Kalau kita tidak memenuhi persyaratan, tidak akan menang. Zaman Nabi pun beberapa kali kalah. Kenapa? Karena kehilangan beberapa persyaratan. Perang Uhud, tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab dikalahkan. Perang Hunain dikalahkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena bangga dengan jumlah. Tidak fokus kepada kualitas, tapi fokus pada kuantitas. Allah kalahkan juga. Dan begitu seterusnya perang salib sampai 91 tahun, sampai terakhirnya dimenangkan di bawah panglima perang besar yang agung Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu juga Istanbul ditaklukkan baru abad ke-5 atau berke-6 Hijriah, ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih yang ketika itu baru berusia 21 tahun. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Allah katakan wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu hanya datang dari Allah. Artinya apa? Allah kasih persyaratannya. Ayo kalian ikuti di persyaratan. Kalau enggak kalian ikuti persyaratan ini, hanya angan-angan belaka. Oleh karena itu di antara persyaratannya adalah quwwatul iman. Kita harus kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang beriman yang kuat imannya dijanjikan oleh Allah diberikan kemenangan. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Surat Ghafir ayat 51. Sungguh kata Allah, kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan juga ketika nanti ditegakkan kesaksian, yaitu pada hari kiamat. Yang kedua, syarat kemenangan adalah ta'atullah wa ta'atu rasulih wa adamut tanazu' bainal mu'minin. Taat mutlak kepada Allah, taat mutlak kepada Rasulullah. Jangan berantem, jangan ribut sesama kaum mukmin. Jangan ribut. Sekarang enggak terhitung keributan antara kaum mukmin. Hanya gara-gara yang ini kunut, ini tidak. Ya ini basmalahnya jahar, ini tidak. Ya ini salawatnya pakai sayyidina atau tidak. Ribut. Inilah penyebab jauh kemenangan dari kemenangan Allah dari kita. Karena Allah katakan apa? Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Al-Anfal 46. Taat mutlaklah kalian kepada Allah, yaitu Al-Quran. Taat mutlaklah kepada Rasul, itu hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Jangan kalian ribut, berantem sama kalian. Ini yang diatur sekarang oleh setan-setan di negeri ini dan setan-setan global. Bagaimana umat Islam sesama mereka berantem soal yang kecil-kecil, lupa hal yang besar-besar. Kita dibuat PR selalu, akhirnya tidak pernah selesai PR-PR itu. Yang namanya setan, yang namanya iblis pinter buat PR. Karena kita jauh dari agama kita kerjakan PR mereka. Lalu apa? PR kita sendiri lupa. Padahal Allah sudah menegaskan, taati Allah secara mutlak, taati Rasulullah, wala tanaza'u, jangan berantem gara-gara urusan kecil-kecil, urusan furu'iyah, fiqhiyah. Fatabshalu, kalian nanti akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kekuatan kalian akan hilang sirna. Coba lihat kalian, 230 juta, mana kekuatannya dibanding dengan 40 juta orang, 30 juta orang itu? Mana? Padahal pergi aja kita meludah, tenggelam tuh istana. Meludah aja, setiap orang meludah ke situ, tenggelam. Tapi nggak bisa kita buat. Kenapa? Kita sibuk memikirkan perselisihan fikih di antara kita. Dan ini PR dari musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah al-i'tisamu bidinillahi wa adamut tafarruq fih. Berpegang teguh kepada Islam. Biar runtuh langit ini, hancur bumi ini, Islamlah yang akan kita pegang. Bukan kaul orang-orang yang kita pegang. Al-Quranlah yang akan kita pegang. Sunnah Rasulullah lah yang kita pegang. Jangan dipertentangkan antara Al-Quran dengan sunnah Rasulullah. Ciri-ciri pengajian atau dakwah yang tidak benar selalu mempertentangkan antara Al-Quran dengan sunnah.
Mustahil Quran bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Kalau ada Quran bertentangan dengan sunnah Rasulullah, berarti sunnahnya enggak benar. Artinya apa? Tidak benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul, utusan, amanah Rasulullahnya. Masa dia rubah-rubah? Mustahil. Itu tuduhan orang-orang kafir seperti itu, dan kita ikut-ikuti. Allah katakan dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, agama Allah, semuanya tak terkecuali. Mau ulama, mau yang bodoh, mau yang berilmu, mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang berpangkat, mau cleaning service, office boy, mau direktur. Coba kalau kita berpegang teguh semua dengan agama Allah. Wala tatafarraqu. Jangan kalian buat agama itu untuk kalian berpisah-pisah, berantem, berbeda pendapat, berjidal-jidal. Enggak, agama untuk menyatukan kita. Kalau ada orang belajar agama untuk memecah belah umat, berarti itu bukan ajaran agama yang benar. Kalau ada dakwah memecah belah umat, itu bukan dakwah. Umat harus dirangkul, yang bodoh diajarin, yang miskin dibantu, yang berilmu ajarkan yang tidak berilmu. Itulah umat. Tapi yang kita lihat sekarang tidak. Sebaliknya yang terjadi. Makanya Allah katakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Lihat, ingat nikmat Allah kepada kalian dulu ketika kalian bermusuh-musuhan. Ini ayat kepada suku Aus dan Khazraj konteksnya, tapi juga berlaku sampai hari kiamat kepada kita. Bagaimana Aus Khazraj tidak bisa damai, tapi setelah datang Islam, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Islamlah yang menyatukan kita, bukan tanah dan air dan langit. Bukan nasionalisme yang akan menyatukan kita, tapi Islam. Kalau ada persatuan-persatuan di luar Islam, ingatlah itu persatuan kepentingan. Persatuan tipu-tipu tepok. Sebagaimana terjadi di Yugoslavia, terjadi juga di mana-mana. Tipu-tipu tepok. Kelompok nasionalis mencoba untuk menyatukan kita dengan nasionalisme, tapi apa yang terjadi? Mereka yang akan memantai kita satu saat nanti apabila mereka mendapatkan kesempatan. Kemudian yang keempat, kaum subhanallah, kita harus kuatul ukhuwah. Ukhuwah kita harus kuat. Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Antara iman dan ukhuwah ini ibarat dua sisi mata uang. Mustahil ukhuwah terbentuk kalau tanpa dari iman yang benar. Kalau ada ukhuwah terbentuk tanpa iman, berarti akan lemah. Kalau ada iman tapi tak melahirkan ukhuwah, imannya yang harus dikoreksi. Sama orang mukmin berbeda sedikit, hatinya penuh dengan hasad dan kesombongan. Tapi sama orang kafir cengengesan, ketawa-ketawa. Sama orang munafik bekerja sama untuk menghancurkan umat dan negerinya. Ini yang kita lihat. Iman yang benar harus melahirkan ukhuwah. Tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah, tidak ada Persis dan yang lain, kecuali harus bernaung di bawah Islam. Organisasi, ormas, partai, kelompok, apapun namanya, pagayuban dan sebagainya, itu hanya payung kita sementara saja. Payung organisasi saja. Payung yang sesungguhnya adalah Al-Islam. Oleh karena itu Islam harus dibangun atas dasar iman. Kalau jadi Islam sontoloyo, jadi Islam yang gak jelas, Islam banci, gak jelas statusnya, dibilang kafir marah, tapi lebih cinta kepada orang kafir daripada orang mukmin. Coba kita lihat tuh, yang mengklaim tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh ekonomi dan sebagainya, tokoh masyarakat, beda sedikit aja ibadah kita sudah dijadikan kita bermusuhan, bahkan lebih memusuhi mereka kita daripada Yahudi dan Nasrani. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, ukhuwah ini satu hal yang mesti kita lakukan. Kalau tidak, iman kita akan gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ada kuatul dakwah. Kita harus punya kekuatan dakwah. Dakwah sekarang boleh dikatakan dakwah entertain, dakwah lucu-lucuan kebanyakannya. Tidak membangun karakter umat,
tapi membodohi umat. Dan diajarkan Islam simple, sederhana. Lewat YouTube, lewat video-video pendek. Apa mungkin kita paham Islam seperti itu? Oke, sebagai bahan tambahan silakan. Tapi mana umat kita sekarang? Masjid kosong, majlis ta'lim kosong. Setiap ada pengajian, mana? Dan di masjidnya pun tidak ada manhaj. Dakwah tidak ada manhaj, termasuk di masjid. 20 tahun jadi jemaah masjid. Coba tanya bapak sekalian, apa yang saya dapat dari masjid itu? Iman saya sudah sejauh mana? Pemahaman dan pengamalannya. Ibadah saya sebagaimana? Sejauh mana? Benar dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Spirit ukhuwah saya sejauh mana? Kalau kita lihat saudara-saudara saya meneteskan air mata saya pada kalau lihat mereka demo menuntut haknya, lihat mereka di pabrik, di jalanan, menetes air mata saya melihat mereka walaupun saya tidak bisa bantu. Itu baru melahirkan berapa ratus ribu masjid, berapa ratus ribu khutbah setiap Jumat, enggak jelas hasilnya. Berapa ratus ribu majlis ta'lim sudah berumur seumur negeri ini 77 tahun, tapi enggak ada hasilnya. Produknya enggak ada. Berapa ribu pesantren, berapa ribu universitas, mana hasilnya? Enggak ada. Kita tidak punya manhaj dakwah. Oleh karena itu, dakwah yang sukses, dakwah yang punya manhaj Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi. Dakwah yang punya qiyadah, pemimpin yang saleh, yang bertakwa, yang zuhud. Bukan kolektor mobil mewah, kolektor harta lainnya, bukan. Lihat hidup Rasulullah SAW dan para sahabat, tokoh-tokoh besar, penakluk dunia ini. Bandingkan dengan dakwah dai-dai kita, ustaz kita yang hanya enggak seberapa. Bandingkan mereka, gaya hidupnya sudah hedonis, materialistik. Kemudian dakwah juga akan kuat kalau didukung oleh jamaah yang kuat. Loyalitas jamaahnya luar biasa. Kesabaran jamaahnya menuntut ilmu dan beramal luar biasa. Inilah dakwah yang Rasulullah katakan akan menang. Wal takum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian umat yang berdakwah kepada kebaikan, menyuruh orang berbuat ma'ruf dan baik, yang baik-baik, dan melarang manusia dari berbuat mungkar, dan merekalah orang yang dijamin kemenangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menjelaskan dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana musyrikin. Katakan Muhammad, inilah jalanku yang lurus, enggak akan pernah bengkok sesaat dan sedetik pun. Saya menyeru kepada Allah, bukan pada kekuasaan, bukan pada harta benda dan sebagainya. Ala basiratin, di atas dasar ilmu yang mendalam. Saya Rasul sebagai pemimpin, smart leader, wa man ittaba'ani, dan pengikut Rasul yang setia. Wa subhanallahi wa ma ana musyrikin. Maksud Allah, saya tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Syarat terakhir adalah bagaimana umat ini bisa menang? InsyaAllah mereka harus kuwatul jihad fi sabilillah bil mali wal anfus. Mereka harus punya kekuatan jihad di jalan Allah, bukan di jalan kedudukan, bukan jalan kursi, bukan di jalan RI1. No, kecil itu. Bukan untuk itu kita diciptakan. Dunia ini yang harus kita kuasai. Maka Allah katakan, lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Akan tetapi coba lihat kata Allah, Rasul Muhammad SAW dan orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka, dan bagi mereka kebaikan yang luar biasa Allah kasihkan dunia dan akhirat. Wa ulaika humul muflihun. Mereka yang dijamin kemenangannya. Jelaslah kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin menang di negeri kita, ikuti syarat-syarat yang Allah sebutkan ini. Kalau tidak, hanya angan-angan saja, jauh panggang dari api, kita akan babak belur terus, akan dijajah terus, akan diusir oleh orang yang tidak suka pada kita, akan ditangkap dan dipenjara, dan bahkan akan dibunuh sebagaimana mereka membunuh saudara kita 6 orang Laskar FPI kilometer 50. Bandingkan dengan ketika mereka salah bunuh
dengan seorang Kristen, apa yang terjadi? Kiamat Indonesia. Sampai jenderal-jenderal pun dipecat. Coba itu membuktikan perbedaan antara langit dan bumi. Kualitas kita, kondisi kita. Padahal darah orang mukmin di mata Allah setetes saja jauh lebih mahal dari dunia dan seisinya. Ini 6 orang. Belum lagi yang lain, ustaz-ustaz kita sekarang di penjara yang dituduh teroris, ustaz Farid Uqbah dan sebagainya. Coba lihat, kita nggak bisa buat apa-apa, ngeluarkan mereka aja nggak bisa. Padahal mereka nggak ada dalil faktanya bahwa mereka teroris, terlibat pun nggak ada. Ini menunjukkan kita bukan lagi menang, bukan lagi setengah menang, minus kemenangan kita, kelemahan kita di mata orang lain. Dan ternyata yang mereka yasa itu semua grup-grup yang non muslim, semua yang mereka yasa itu. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, yakinlah kita bahwa Allah lahirkan kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, dan Rasulullah sebagai teladan kita, dan Islam sebagai agama kita, agar kita ingin jadi pemenang. Agar kita ingin jadi pemenang di mana? Di dunia dan di akhirat. Tapi kemenangan itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kemenangan itu kepada kita tidak lama lagi insyaallah taala. Semoga Allah jadikan kita umat yang taat kepada peraturan dan syarat-syarat yang Allah sudah jelaskan dengan detail dalam Al-Quran, dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Dengan demikian insyaallah kondisi kita akan berubah insyaallah. Yakin, wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu ta'ala